tidak rugi. Periwayat hadis nomor 1 namanya Imam Bukhari. Kalau ada anak pesantren di sini, kalau orang baca hadis selalu tertulis rawahul Bukhari. Orang berkata hadis sahih. Itu Imam Bukhari pernah saya ziarahi kuburnya. Kuburnya Imam Bukhari di Uzbekistan, di Tashkent. Kisah jenjone karena Uzbekistan. Tapi datang kalah. Nampak lampu suka bayar bandaranya. Nampak pesawat kita uang. Itu kuburnya Imam Bukhari. Tidak pernah berhenti pak orang baca Yasin di sekitarnya, kecuali kedengaran azan di masjid, dan tidak ada orang komplain. Dan kuburnya Imam Bukhari itu kira-kira 10 meter tinggi dah. Ini Imam Bukhari kira-kira lebih 10 meter tingginya kuburnya, di kaligrafi keliling tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, keliling. Ada yang ikut sama saya, yang ciri-cirinya suka menantang. Dia bilang sama saya, Ustaz, saya baca dalam hadis. Bukan apa lu baca jorek? Ustaz, dilarang meninggikan kuburan, rawahul Bukhari. Engkau ngapa ada tinggi kuburnya Imam Bukhari, Ustaz? Bukan sama teh kau ngongkosi. Kadang kau ngongkosi tidak ada tinggi. Dia bilang bukan begitu, Ustaz, kita butuh jawaban. Kalau butuh jawaban jangan suka menantang. Kau itu sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit neraka. Pelan-pelan sako. Inilah contohnya. Kau baca dalam hadis dilarang meninggikan kuburan rawahul Bukhari. Ngapa ada tinggi kuburnya Imam Bukhari? Itu pertanda hadis itu membutuhkan penjelasan. Iya. Tidak boleh baru baca penjelasannya, lagi baca gini. Dilarang meninggikan kuburan, penjelasannya dikecualikan 4 kuburan. Yeah. Dikecualikan 4, mereka tidak menetap tulisin joran di kita karya diska. Itulah penjelasan dari ulama yang diterima dari gurunya sampai ke Rasul. Yang 4 itu 1, kuburnya para nabi, para rasul silahkan tinggikan. Maka bapak ibu yang pernah ke tanah suci haji atau umroh, lihat kuburnya Rasulullah di Madinah, rendah apa tinggi? Tinggi. Saya pernah ziarahi kuburnya Nabi Ibrahim, itu di Hebron, tinggi. Saya pernah ziarahi kuburnya Nabi Daud, dekat Palestina, ditinggikan. Saya pernah ziarahi kuburnya Nabi Daniel, Luqmanul Hakim, kubur-kubur yang ditemukan saya pernah ziarahi. Beberapa yang pernah, itu ditinggikan semua. Apa menyalahi hadis? Tidak, karena memang ada pengecualian. Kuburnya para nabi, para rasul silakan tinggikan. 1. Yang kedua, kuburnya orang yang mati syahid, yang pernah dicincang pedang, mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah, silakan tinggikan. Contohnya Sayyidina Hamzah di Jabal Uhud, maka jadi pagar tembok keliling. Betul enggak? Betul. Yang ketiga, kuburnya ulama besar. Ulama besar itu Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah. Itu ditinggikan semua itu. Abela dulu itu tadi sengi. Wali Songo di Jawa. Tiap Wali Songo belai. Yang di Goa, Syekh Yusuf, yang gelarannya Tuanta Salama kah? Nah kata Ustaz, ngapa kayaknya dari kiok Tuanta Salama kah? Bukan sekali kau mau pengen kiok Tuanta Salama kah? Unai romangkan kita tahun kiok kok. Itu namanya gelaran. Itu. Jadi kubur yang ditinggikan kuburnya para nabi, kuburnya orang mati syahid, kuburnya ulama besar. Tuanta Salama kah? Dato Ritiro, Dato Ribandang, Dato Sulaiman, Dato Fatiman, dan dato-dato yang lain. Tuh, ulama besar. Kecuali kalau Amirul Amri meninggal, tidak perlu ditinggikan kuburnya, karena Amirul Amri bukan ulama, cuma pengurus di majelis ulama. Beda. Kemudian yang keempat, kuburnya pejuang bangsa negara, barisan terdepan waktu perang, karena mau dijadikan saksi sejarah. Contohnya Sultan Hasanuddin di Goa, Ranggon den Romo Takalar, Lanto den Pasewa Jende Ponto, Andi Alfian Bantai, Andi Sultan den Raja Bulukumba, Aru Palaka di Bone, Andi Jemma Tandalungu, Desangka Laloron 7. Woi, contoh ja.
kuburnya yang biasa-biasa saja. Tapi kalau masuk salah satu poin, silakan. Jadi baca hadis itu, baca penjelasannya. Jangan sedikit-sedikit, tidak ada hadisnya, tidak begitu. Cara ada atau enggak, pelan-pelan. Ada di YouTube itu Pak, terlalu berani itu. Dia bilang orang tuanya Rasulullah masuk neraka. Astagfirullah, kita kadang-kadang itu ngetahuan. Itu memang ada hadisnya Pak, tapi penjelasannya gimana? Kan ada orang bertanya, ya Rasul, seperti apa orang tuaku di akhirat? Kata Rasul, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Gara-gara hadis itu dibaca, lawan Muslim, pidato mikir kanan, anak-anak tuan, Nabi tadi di neraka. Pahami dulu, itu kata-kata abun artinya bapak. Tapi bapak itu belum tentu yang melahirkan. Beda kalau wali-wali daya, walid itu yang melahirkan itu. Maka Rabbi ghafir wali-wali, itu yang melahirkan itu. Tapi kalau abun belum tentu yang melahirkan. Apa bedanya kalau bapak ke Makassar bilang anak kecil, om, jangan bilang, woi, ngapa kau ke om, tidak saudara kak bapakmu. Tahu koro-korantongan. Itu inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Siapa yang dimaksud Rasul bapak? Karena Rasul kan tidak melihat bapak. Baru diambilkan bapaknya meninggal kan? Justru yang dipanggil bapak salah satunya adalah pamannya. Dan pamannya itu termasuk Abu Lahab. Yang ada namanya dalam Al-Quran tabbat yada. Itu. Ini namanya pengajian. Jadi jangan begitu baca langsung berkata orang tuanya Rasul di neraka. Astagfirullahaladzim, terlalu lancang ini orang. Makanya ngaji dulu dong di pesantren. Ya kan? Kemarin saya dialog di Madinah dengan teman. Ustadz, ada ungkapan itu dalam hadis, semua perempuan kikir. Hadis itu Ustadz, saya bilang betul, hadis itu semua perempuan kikir. Nah karena ngapa pengen ibu anu nanti ada kikir anu sana pemurana. Saya bilang pahami dulu, itulah namanya pengajian lagi. Kikir dimaksud di situ kikir apa? Ditelusuri diamati yang dimaksud di situ semua perempuan kikir. Maksudnya adalah punalepa muakburane, dia tidak mau bagi suaminya, sendiri mau memiliki sampai hari kiamat. Betul enggak? Ya. Ketemu jawabannya toh. Makanya itu agama digajikan. Di mana gajinya? Di ulama. Persoalannya ulama meninggal satu-satu. Ada lagi tuh hadis, jangan nikahi wanita yang bengkok alisnya. Bengkok asin kucingnya. Coba kalau tidak mau belajar sama ulama, mau baca sendiri, gimana bisa? Tapi kalau ngaji sama ulama yang menjelaskan, yang dimaksud bengkok adalah apa yang dilihat oleh tetangganya dibeli, erotongnya bali. Bengkok, deng. Lumpuh na punto na bainin na yan na nakakadina. Itu namanya bengkok alis. Apa yang dimiliki orang dia juga memiliki. Partai dan iseng siapa penghasilannya buradenu. Itu namanya bengkok alis. Kemudian di situ lagi sambungannya, jika lo mau menikahi seorang perempuan, maka yang engkau lakukan cium mulutnya, cambi famiha, cium mulutnya. Apa yang memang kau cium, balogi ke dedeknya. Tidak bisa ngerti kalau tidak dijelaskan. Kalau sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud di situ cium mulutnya, dengarkan kalau dia bicara, sopan apa kasar bicara, gitu. Ya, mesti ngaji. Ini tonton tidak sekarang kembali belajar. Siapa ulama gurunya? Baru suka juga ngomong bid'ah musyrik neraka pelan-pelan. Baca Quran tak matu-matu langsung salam astagfirullahaladzim. Sangi boleh surga nih. Puna sambayang. Nah karena Ustaz, ini dialog juga Ramadan kemarin.
Ustaz asabayang min kasambayanna punna dia tangkap subuh lapas sekiloro kah? Kalau dia tangkap duhur lanya ke asar kah? Tekaman Ustaz. Bukan dia mau tuh harapan. Dia mau kunci nah. Sudah ada kunci. Sabanjo kuncinya surga kan sholat. Miftahul jannah as-sholat. Kuncinya surga adalah sholat. Nah dia mau sambayana. Mangeribi sagang isa. Berarti dia mau kuncinya 2 senti. Nampaknya berakulat asungke punya 5 senti. Nampak 2 senti. Nah gimana lihat 3 senti. Sambung gerodo. Gimana disambung? Mesti nulaski. Di mana ada las? Di neraka. Logikanya kan begitu supaya cepat dipaham. Mesti sambayang kibu sambayang. Anak nata suruh sambayang. Karena harus sambayang ki belum tentu don salama ki cocoki. Sambayang ki belum tentu salama. Kuna tena nu sambayang anas sang digimpenu. Nah saya ulangi, almarhum sudah 2 dilakukan, dibacakan Quran, disedekahkan. Tadi sarbatana Al-Mukarram dia bilang punania indramna, sampaikan anaknya, tidak mampu sampaikan istrinya, tidak mampu saya adiknya sampaikan. Mantap. Ya, sebab itu orang meninggal kalau ada indramna ruhahu mu'allakun bainas samai wal ard, nyawanya tergantung antara langit dan bumi, tak gentungi. Jadi Nabi itu waktu talas lagi dia tanya kalau dia meninggal sambayan dia nih biasa tuh sambayan Rasul biasa tuh teh nah puna jumaki sambayan puna 1 cuti. Nah karena Nabi telah mau terkena ke kamu sambayangi. Jadi Rasul pulang tapi dia suruh sahabat mau terkadang kamu sambayangi, mau terkadang. Jadi Rasul tidak salati seperti itu, tapi dia suruh sahabat. Jadi salah tahu untuk benar kata tahu. Tidak nak kita sambayang, katanya nak sambayang. Oh salah kata teki Nabi. Nah pertanyaan kedua, dia kendranan deh. Oh sejayan. Tidak berlapas sejayan, ngin rabi saya, tidak berlapas ngin rabi saya, tidak berlapas ngin rabi saya. Sana jadi randa. Nah karena kita mana nana? Saya Rasul. Bayarkan bapak lu. Nah, karena ya ini yang membuat susah ini. Kaku po memang biasa tekongin lagi. Ya kate menuju jai. Ada kuero. Kau anak-anak kan? Karena anak-anak kaku po memang tekongin lagi. Nah karena minta cucuna anaknya. Bayar ke nenenu. Nah karena anak lagi nenenu apalagi nak cucunya. Kata Rasul kalau tidak ada yang membayarkan muteraseng jangan ada yang salati. Betul? Yang pertama sambayang bolong-bolong disambayangi aja. Mingka pun tahu jain ramna nampak tena ahli warisna yang berkata hubungi saya jangan ada yang salati. Makanya pun nangin rangki orang pemutir lagi. Ya, memang karena betul. Kayak biasa tentang pun nangin lagi bajin